Seorang pemotor malam tadi kritis tertimpa pohon angsana di Jalan Lapangan Banteng Utara, Jakarta. Polisi memburu pemasok narkoba untuk selebgram Miley Cyrus. Sikap kasar polisi Perancis terhadap migran menjadi sorotan. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi hadir kembali melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya pemirsa, selain 3 berita utama tadi, kami juga hadirkan informasi penting lainnya, diantaranya karangan bunga dari masyarakat banjiri halaman Mapolda Metro Jaya dan Kodam Jaya mendukung penindakan pelanggar protokol kesehatan dan perusak persatuan NKRI. Bersama saya Pram Senjaya. Dan saya Mirva Suri, inilah iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, 3 orang tewas dalam kecelakaan maut 2 sepeda motor terjadi di Jalan Raya Desa Tagunan, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Kecelakaan antara sepeda motor dengan sepeda motor terjadi di Jalan Raya Tagunan, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Kedua motor melaju dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi. Kerasnya benturan membuat ketiga korban terpental dan 2 korban hingga masuk saluran air. Korban masing-masing adalah Zulfikri Wahyu Nur Sakti, berusia 21 tahun, warga desa Darungan. Sedangkan 2 korban lainnya merupakan pasangan suami istri M. Fatoni dan Mardiana. Ketiga korban dibawa ke rumah sakit Dr. Wahidin Sudiro Husodo untuk diotopsi. Sementara itu pemirsa, seorang pemotor malam tadi kritis tertimpa pohon angsana di Jalan Lapangan Banteng Utara. Ya, korban mengalami patah tulang. Seorang pengendara motor dalam kondisi kritis dan patah tulang lengan setelah tertimpa sebuah pohon besar yang tumbang di Jalan Lapangan Banteng Utara, Jakarta, Selasa malam. Petugas PPSU dan polisi langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat. Peristiwa tumbangnya pohon besar jenis angkasa itu terjadi saat ibu kota diguyur hujan deras disertai angin kencang. Pengendara motor inisial TP ini mengarah dari Jalan Banteng Utara menuju Istiqlal. Pas di tikungan katedral, tiba-tiba ada pohon tumbang yang patah, dahan pohon yang patah mengenai sepeda motor dan mengenai sebelah tangan kanan sebelah pengemudi sepeda motor. Petugas terpaksa menutup sebagian bahu jalan saat mengevakuasi batang pohon. Sempat terjadi kemacetan panjang selama proses evakuasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah truk kontainer terguling di ruas tol Jor Cakung, Jakarta. Ya, diduga sopir truk hilang kendali saat menghindari mobil yang menyalip. Kontainer yang terjatuh melintang menutupi jalur kilometer 50 tol Jor Cakung, Jakarta Timur. Akibatnya arus lalu lintas arah Bekasi menuju Tanjung Priok tersendat. Petugas PJR dan Jasa Marga berupaya mengevakuasi kontainer agar arus lalu lintas kembali lancar. Kecelakaan terjadi ketika tiba-tiba ada mobil yang menyalip truk. Karena jalan licin akibat hujan, sopir truk tak bisa kendalikan kendaraannya sehingga muatan kontainer terjatuh dan terguling. Dia ngindarin mobil itu. Akhirnya mobil itu bututnya ke sono arahnya. Oh, langsung banting setir? Iya, banting setir. Jadi kontainernya langsung jatuh tuh? Iya, langsung jatuh. Itu lagi rame nggak lalu lintas? Posisi belum. Tak berapa lama petugas berhasil mengevakuasi kontainer dari jalan dan lalu lintas kembali lancar. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Karena rem tidak berfungsi, sebuah truk menabrak mobil travel berpenumpang di Padang, Sumatera Barat. Ya, akibatnya 2 penumpang mobil travel dan sopir truk luka-luka. Truk yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Kabupaten Solok menuju Kota Padang menabrak mobil travel yang datang dari arah Padang menuju Solok di daerah Sitinjau, Laut Panorama 2, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang.
Kedua mobil ini pun nyaris terjun ke jurang yang berada di pinggir jalan lintas Sumatera tersebut. Akibatnya, 2 penumpang mobil travel dan sopir truk terluka akibat terjepit badan truk. Diduga kecelakaan terjadi karena truk bermuatan batu bara tersebut alami remblong. Jadi mobil kencang bang, lihat itu rem atasnya kencang, dan mobil travel di bawah. Kaget saya bang. Ya lihat kan mobil itu diesel ditabraknya travel, langsung masuk jurang bang. Proses evakuasi pun berlangsung alot. Dibantu warga setempat, minibus yang terperosok hingga ke bibir jurang ditarik dengan menggunakan truk hingga ke badan jalan. Evakuasi pun berlangsung 1 jam, sehingga jalur lintas Sumatera Padang Solok alami kemacetan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil minibus yang melaju dari tol Jakarta Tangerang terbakar tak jauh dari pintu masuk tol Karangtengah. Ya, api diduga berasal dari korsleting dari bagian mesin. Pintu masuk Karangtengah di kilometer 11 pukul 14.51, lokasi di dekat Sebuah mobil minibus terbakar di jalan tol kilometer 11 arah Jakarta Tangerang. Peristiwa terjadi tak jauh dari pintu masuk tol Karangtengah, Kota Tangerang, Banten. Sebelum terbakar, mobil sempat mengeluarkan asap tebal. Diduga api berasal dari korsleting di bagian mesin. Sementara sebelum menyelamatkan diri, pengemudi mobil meminggirkan kendaraannya sehingga arus lalu lintas tidak terganggu. Mobil yang terbakar dievakuasi petugas dan arus lalu lintas kembali normal. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebuah mobil bak terbuka hilang kendali terperosok ke jurang dan terguling beberapa kali di Lumajang, Jawa Timur. Ya, sopir dan 2 penumpang selamat dalam kejadian ini. Inilah rekaman video amatir warga saat mobil bak terbuka kehilangan kendali dan terperosok ke jurang. Sebelumnya, sopir memaksa lewat jalan menanjak berlumpur di Dusun Kedok. Padahal jalan sedang dibersihkan warga karena longsor yang terjadi Senin malam. Ada mobil yang dikendarai oleh Bapak Iswayudi katanya itu kemarin, tadi pagi. Jadi setelah dari bawah itu menuju ke atasnya itu ada teman yang dibandolnya itu 2. Sehingga setelah ke atas, barulah karena licin banget, ambrol ke jurang. Sopir yang mengemudi terlalu kencang ditambah jalanan yang licin menyebabkan mobil hilang kendali saat berbelok. Mobil terperosok ke jurang sedalam 50 meter. 2 penumpang yang berada di bak belakang selamat karena terjatuh sebelum mobil masuk jurang, sementara sopir keluar saat mobil terguling. Dari Lumajang, Jawa Timur, Cucuk Donartono, iNews melaporkan. Warga pada Rincang menghadang alat berat untuk proyek geotermal di Gunung Prakasak di Serang, Banten. Ya, alat berat berupa beko ini akhirnya batal masuk lantaran warga memblokir jalan dan memaksa memutar balik. Ratusan warga yang terdiri dari santri di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten menghadang alat berat untuk proyek geotermal atau pembangkit listrik tenaga panas bumi di Gunung Prakasak. Warga memblokir jalan raya Palima Cinangka selama 2 jam. Akhirnya alat berat berupa beko tersebut terpaksa putar balik. 5 tahun lamanya warga menolak proyek geotermal yang dinilai merusak lingkungan. Warga mengancam jika alat berat kembali dikerahkan, mereka akan melawan hingga proyek tersebut stop beraktivitas. Karena geotermal itu dianggap warga dan secara analisanya banyak madorotnya daripada maslahatnya. Sudah coba mengadu ini pada pemerintah kabupaten maupun provinsi, Pak? Sampai pusat pun kita sudah pernah. Apa tanggapan mereka, Pak? Tanggapannya sama. Apa itu, Pak? Pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Ya, pemirsa, polisi memburu pemasok narkoba untuk selebgram Helen Cyrus. Ya, saat ini keponakan dari Asanti itu masih ditahan di Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Polisi masih memburu 2 orang pemasok sabu bagi Milen yang kini menjadi tersangka kepemilikan narkoba. Milen masih ditahan di Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebih lanjut dan ditempatkan di sel pria. Polisi masih belum menentukan pasal yang dilanggar oleh Milen dan rekannya dan menunggu hasil gelar perkara. Selain itu juga belum ada arahan untuk proses rehabilitasi Milen. Kalau pasalnya kita masih yaitu hasil gelarnya. Nanti kita menunggu. Ya, menunggu petunjuk dari hasil gelar, bagaimana petunjuk-petunjuk lain, penyidik maupun yang lainnya.
bagaimana nanti kita informasikan selanjutnya. Untuk saat ini sih sebenarnya ya kita masih mengejar perkembangannya karena ini ya agak ribet, susah karena namanya mungkin kita tidak bisa mengatakan itu bandar atau pemain juga kecuali sudah tertangkap baru kita laporkan. Infonya sih satu laki, satu perempuan. Milen Sirus atau Muhammad Milen Daru Prakasa ditangkap petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok di sebuah kamar hotel di wilayah Jakarta Utara pada Minggu kemarin. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 2 bungkus kecil sabu seberat 0,3 gram serta alat hisap. Milen ditangkap bersama seorang pria berinisial J. Berdasarkan hasil pemeriksaan urin Milen Sirus, positif menggunakan narkoba, sementara rekannya J negatif narkoba. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi mengungkap fakta baru dari penggerebekan pabrik sabu di Desa Pringgasela Induk, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Sabtu lalu. Ya, yakni pemirsa, sosok Jenderal Yusuf merupakan pengendali bisnis barang haram itu. Jenderal Yusuf ternyata narapidana yang mendekam di lapas kelas 2 A Mataram. Inilah oknum narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pengendali pabrik sabu rumahan yang diciduk aparat Polda NTB. Oknum napi yang dikenal dengan sebutan Jenderal Yusuf ini divonis 10 tahun penjara karena kasus narkoba. Ada belasan tersangka lainnya juga ditangkap saat digerebek di salah satu rumah di Desa Pringgasela Induk, Lombok Timur, 21 November lalu. Bisnis sabu rumahan ini dikendalikan Jenderal Yusuf dari dalam lapas dan mendapatkan bahan baku sabu dari Malaysia. Membuat kita miris, ternyata di dalam rumah Ustadz tersebut itu sudah ada satu ruangan yang memang disiapkan untuk memproduksi sabu secara rumahan. Salah satu napi binaan yang namanya Jenderal Yusuf. Ya. Beliau langsung mengamankan termasuk dengan handphonenya. Polisi menyita barang bukti sabu 30 gram yang sudah dikemas dalam plastik, alat isap sabu, dan uang 9 juta rupiah hasil penjualan. Sementara pihak lapas Lombok Timur mengaku akan memperketat pengawasan untuk memutus peredaran sabu yang dikendalikan oleh oknum napi. Memang kita selalu berusaha di mana pintu yang bisa masuk kita tutup, tapi namanya orang yang dalam kesempitan itu selalu ada saja akalnya. Itu yang bikin kita harus mengupdate terus apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi ini, membatasi ini supaya tidak masuknya HP dan sebagainya. Kecolongan berarti Pak lapas. Kecolongan berarti. Ya kalau istilah kecolongan atau apa gimana ya? Bukan kecolongan, kita sudah berupaya maksimal, tapi masih sudah maksimal, tapi masih ada saja jalan untuk sampai didapat. Sampai ada di sana. Para tersangka kini mendekam di sel tahanan Polda NTB dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi terus mendalami kasus terkait beberapa laporan soal video porno mirip artis Gisela Anastasia. Ya, polisi telah memeriksa keaslian video dan mengundang saksi ahli untuk analisis wajah pemeran dalam video tersebut. Polisi menelusuri sejumlah alat yang ada dalam video. Berdasarkan pemeriksaan forensik wajah, memang diindikasikan mirip dengan artis Gisela Anastasia dan seorang laki-laki. Polisi mengatakan akan ada panggilan lanjutan jika memang sosok dalam video adalah Giselle. Hal tersebut juga akan berimbas pada sosok laki-laki yang ada di video. Dari pemeriksaan saksi ahli, polisi kini tengah menganalisis mengenai pelaku dalam video syur yang diduga teman Giselle. Pemirsa, demo tolak kedatangan Rizik Syihab di Surabaya berujung ricuh. Ya, pemirsa, informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi.